Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPNBM, PPN, PPh pasal 25 dan pasal 26. Di slide selanjutnya ini ada pengertian dari PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh individu atau badan dalam suatu wilayah tertentu. PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pihak yang memungut pajak atau penjual adalah pihak yang berbeda dengan pihak yang menanggung pajak atau pembeli atau konsumen akhir. Ciri-ciri PPN yang pertama bersifat tidak langsung. PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pihak yang memungut pajak penjual adalah pihak yang berbeda dengan pihak yang menanggung pajak pembeli atau konsumen akhir. Yang kedua, ditetapkan secara bertahap. Yang ketiga, menggunakan tarif tunggal. Di Indonesia, tarif PPN saat ini adalah 11% sejak 1 April. Lalu di sini ada tujuan PPN. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan utama, PPN membantu membiayai pembangunan nasional. Yang kedua, mendorong keadilan. Sistem PPN memungkinkan pengenaan pajak berdasarkan konsumsi sehingga dianggap lebih adil. Yang ketiga, menyederhanakan sistem pajak. PPN lebih sederhana dalam implementasi dibandingkan pajak lain. Lalu di sini ada rumus PPN dan contoh soalnya. Nah, rumus dari PPN ini, tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, di sini ada sedikit contoh soal seperti sebuah toko menjual televisi seharga 5 juta, itu belum termasuk PPN. Lalu di sini kita dimintai untuk menghitung PPN yang harus dibayar dan total harga setelah PPN. Nah, cara menghitung PPN ini, masukkan saja rumus tarif PPN dikalikan DPP. Nah, jadi 11% dikalikan 5 juta sama dengan 550.000. Lalu yang keduanya, menghitung total harga setelah PPN seperti ini. Total harga sama dengan DPP ditambah PPN. 5 juta ditambahkan 550.000 sama dengan 5.550.000. Lalu ada pengertian PPNBM, yaitu pajak yang dikenakan pada penjualan barang tertentu yang tergolong barang mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN. Lalu ada tujuan pengenaan PPN. Yang pertama, pengendalian konsumsi, mengurangi pembelian barang yang dianggap tidak esensial. Yang kedua, pendapatan negara, mengatur agar masyarakat dengan penghasilan tinggi memberikan kontribusi lebih besar kepada negara. Lalu yang ketiga, keadilan sosial, mengatur agar masyarakat dengan penghasilan tinggi memberikan kontribusi besar kepada negara. Di sini ada rumus PPNBM dan contoh soal. Nah, rumus PPNBM ini yaitu tarif PPNBM dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah mobil mewah dijual dengan harga 800 juta, belum termasuk PPN dan PPNBM. Tarif PPNBM untuk mobil tersebut adalah 2%. Nah, kita dimintai untuk menghitung PPNBM yang harus dibayar dan total harga setelah PPN dan PPNBM. Cara menghitung PPNBM yaitu PPNBM dikalikan DPP, yaitu 20% dikalikan 800 juta sama dengan 160 juta. Yang B-nya menghitung total harga setelah PPN dan PPNBM. 11% dikalikan DPP ditambah PPNBM. 11% dikalikan 800 juta lalu ditambah 160 juta. 11% dikali 960 juta sama dengan 105.600. Lalu di sini ada pengertian pajak PPh pasal 25 dan 26. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal ayat 1. Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu ada pengertian pajak PPh pasal 25-26. PPh 25 berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Lalu pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari Indonesia, baik yang berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan, maupun sumber lain yang terletak di Indonesia. Pasal 25 adalah wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dalam negeri. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan atau yang berniat bertempat tinggal di Indonesia, mereka mencakup individu yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, pekerjaan, atau sumber lainnya. Orang pribadi ini wajib membayar angsuran pajak bulanan sebagai bagian dari kewajiban pajak tahunan. Lalu pasal 25 adalah wajib pajak dalam negeri, badan usaha dalam negeri. Badan usaha atau entitas yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia seperti perusahaan, perseroan terbatas, koperasi persekutuan, yayasan, atau organisasi lain yang memperoleh penghasilan dari Indonesia
Indonesia. Badan ini bisa mencakup komersial, organisasi non-profit maupun entitas lain yang memiliki kewajiban pajak sesuai aturan di Indonesia. Pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi luar negeri, dan badan usaha luar negeri. Individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, mereka memperoleh penghasilan dari sumber Indonesia, misalnya melalui bunga, royalti, dividen, imbalan jasa, sewa, atau hadiah. Badan usaha atau entitas yang didirikan oleh berkeluarga di luar Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, ini bisa berasal dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, atau imbalan atau jasa yang diberikan kepada pihak Indonesia. Tarif untuk objek pajak penghasilan PPh pasal 2526, yaitu sebenarnya tidak menetapkan tarif pajak yang langsung dikenakan pada penghasilan. Sebaiknya PPh pasal 25 mengatur pembayaran angsuran pajak penghasilan secara berkala bulanan oleh wajib pajak dalam negeri, baik yang orang pribadi maupun badan sebagai cicilan atas perkiraan pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Kesimpulannya adalah PPh pasal 25 mengatur angsuran bulanan pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri, membantu mereka mencicil pajak yang terutang untuk meringankan beban di akhir tahun dibagi dalam 12 bulan. Pembayaran dilakukan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. PPh pasal 25 bermanfaat bagi wajib pajak dengan meringankan kewajiban pajak tahunan serta bagi pemerintah dalam menjaga kestabilan arus penerimaan pajak sepanjang tahun sebagai instrumen perpajakan. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.